hari ini APNAS, Dewan Pengurus Nasional, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional menyelenggarakan webinar yang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Trismono MM yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk webinar kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami bermohon kepada Pak Bambang supaya mempersilakan presentasinya. Waktu dan tempat kami silakan Pak Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Padi, Ketua Umum APNAS. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan kebanggaan di kesempatan saya untuk bergabung pada webinar pada hari ini. Sebelumnya saya coba Pak Dirjen paparkan dulu. Ya. Belum dibuka ya. Belum tidak. Ya. Saya bisa share. Sudah Pak, sudah host. Sudah Bambang host. Sudah. Ya. Di share sharing ya. Oke. Belum bisa ya. Mas Farid, mohon dibantu untuk dijadikan host Mas Farid. Ya, coba saya jadi hostnya. Sudah Pak, sudah. Ya, sudah. Baik. Ya. Sudah kelihatan anunya. Kelihatan gambarnya? Ya. Sudah kelihatan ya? Ya. Sedang start Pak, start sharing. Ya, kalau sudah kelihatan yang mulai Bapak Ibu anggota APNAS dan undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba sampaikan topik mengenai penyediaan prasarana dan sarana pencegahan penularan COVID-19 di berbagai proyek infrastruktur. Karena proyek infrastruktur ini harus berjalan terus. Apalagi sekarang peningkatan tajam berjalan terus meskipun dalam suasana penularan COVID-19 ini Omikron. Oleh karena itu kami coba sampaikan bahwa proyek infrastruktur itu harus kita cegah penularannya dan tidak ada kluster baru. Saya mulai dengan latar belakangnya, ya. Latar belakangnya bahwa proyek infrastruktur ini perlu saya persasar, nggak perlu ya, sudah jelas ya. Saya persasar karena ya. Proyek infrastruktur ini saya persasar. Ya, udah. Proyek infrastruktur ini harus pertama tepat waktu, ya, karena disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan, terikat dengan jadwal kerja, di mana itu sudah ditetapkan jumlah anak kerjanya berapa, latarnya berapa, dan sebagainya. Yang kedua, proyek infrastruktur ini harus tepat waktu, sesuai standar, sesuai itu bahannya, metodenya, dan diadakan tes bahan dan sebagainya. Tetap tepat waktu dan tepat biaya. Ya, di mana pengadaan bahan, alat-alat periodik, kapan bisa didatangkan material tertentu, ya, karena makin kalau terlambat dan sebagainya, biaya membengkak, maka ada masih tidak ada gunanya, para kontraktor ini kalau bekerja tanpa guna dengan tidak sempat biaya, termasuk kesehatan, jaminan kesehatan bekerja dan sebagainya. Karena tenaga COVID lalu ditutup, ini kan merepotkan. Itu dan di satu pihak ada pencegahan COVID-19.
Apa pencegahannya? Pertama adalah pencegahan adanya kontak-kontak dan kerumunan. Karena proyek infrastruktur kan banyak bekerja kelompok ya. Maka harus menggunakan alat pelindung diri APD, tidak hanya kecelakaan kerja seperti helm, kacamata pelas, tapi juga dalam rangka penularan. Dan harus hidup bersih, harus disediakan air bersih yang sehat, sanitasi, dan lembaga infeksi, lembaga yang sangat penularan. Ini kemudian lingkungan peralatan harus steril, ada peralatan yang berganti orang, ganti tenaga, udaranya harus sehat, harus disterilisasi dan sampai tertular oleh pekerja yang kena dan sebagainya. Ini adalah pencegahan. Bagaimana pencegahan itu di-matchkan dengan proyek-proyek infrastruktur. Nah, tentunya pertama tempat kerja harus diatur. Jangan berkelompok, berpepet. Kemudian juga lokasi yang tidak sehat, udara tidak pengap dan sebagainya. Kemudian ketersediaan air bersih dan sanitasi. Jangan sampai di situ sanitasi pada gaya yang bermalam itu mendatangkan penularan. Kemudian lembaga infeksi yang penting. Nanti sisi HIV salah satu tercemar, dia akan menular kepada yang lain. Dan sterilisasi alat-alatnya harus sterilisasi supaya aman terhadap ini adalah tata-tata bagaimana proyek infrastruktur itu tetap jalan dengan mencegah penularan COVID-19 hingga tidak menjadi terus. Ini adalah tata-tatanya. Nah, saya akan sampaikan dulu bagaimana fenomena penyakit menular itu. Ya, penyakit menular ini ada dua kategori. Ya, namanya penyakit civilian, yaitu yang diperiksa, disurvey, baru ada penyakit. Atau penyakit berpotensi KFB, berpotensi kejadian luar biasa. Nah, ini yang kategori penyakit civilian ini, jadi misalnya diare air atau diare akut darah, campak, infeksi saluran, dan termasuk COVID-19. Nah, penyakit KFB juga termasuk usul pertama adalah COVID-19. Bisa malaria, bisa sindrom demam darah, bisa demam tanpa jelas, sindrom kuning akut, sindrom akut, dan sebagainya seperti di Jawa Barat. Nah, maka yang penting adalah ada faktor alam, faktor manusia, di mana kita bicara banyak faktor manusia. Kalau faktor alam adalah kondisinya, gerakannya sedikit relasi antara komponen di alam. Tapi faktor manusia yang penting. Ini ada fenomena. Kemudian apa faktor penyebab penyakit menular? Tata dari itu faktornya akan nanti proyek infrastruktur lapangan ini aman. Tata dari dulu. Faktor penyebaran penyakit menular, media penyebaran dan proyek. Apa yang terjadi di lokasi proyek itu ada media untuk menyiar, yaitu udara. Bisa saja nama kontak langsung. Ini COVID-19 itu tidak kontak langsung. Tanpa masker ya. Bisa anak-anak infeksi saluran pernapasan itu bisa kontak langsung. Itu karena udara. Kedua, bisa karena air bersih dan sanitasi. Yaitu ada bakteri atau virus, itu antara lain penyakit dari atau air, diare akut berdarah, COVID-19 masuk. Dan juga persampahan, bisa karena hewan, bisa karena virus, malaria, ini karena nyamuk, diare atau air, diare akut darah, peralatan kerja ini kontak tidak langsung, ganti alat ini bisa sindrom akut, sindrom kuning akut, COVID. Ternyata COVID itu ada di mana-mana. Di penyebab 1, 2, 3, 4 itu ada semua COVID. Oleh karena itu kita waspada. Itulah kira-kira apa sekarang komponen apa yang rawan terhadap penularan? Kita tadi komponen apa yang rawan ya.
Pertama, bangunan gedung itu ada juga. Kita proyek jalan, proyek bendungan, irigasi tentu ada juga. Ini adalah daerah rawan terhadap bencana. Bisa gudang peralatan, karena peralatan ini berganti dipakai akan bikin kerawanan. Dan juga makan ini salah kurang minum ini punya banyak. Jadi tempat makan minum ini juga rawan terhadap penyebaran COVID di proyek-proyek. Maka apa yang dilakukan? Ya ini ada penyemprotan disinfektan secara periodik ya, di kali lokasi bara kerja, tempat makan para kerja, dan pembatasan kontak daerah. Misalkan dengan gelombang, makan dempetan, dan alat-alatan. Yang kedua ini peralatan ini bisa saja ruang bagi alat berat. Dan alat berat ini kan banyak diganti orang-orang. Bisa tidak steril, bisa menular. Bisa peralatan kejaringan, ya alat ringan pun ganti toko itu. Memasak batu bara, bisa alat ukur, bisa ting-ting-ting, ganti orang. Ini juga harus diwaspadai. Dan alat pelindung diri, termasuk masker, termasuk facial dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan harus tadi penyemprotan disinfektan secara berkala dan alat pelindung diri masing-masing, termasuk masker rangkap, facial dan sebagainya. Yang ketiga, ini limbah infeksius. Ini yang berbahaya. Ini antara lain apa? Sisa-sisa masker. Masker dengan buang sembarangan. Ini kan ada satu yang bisa terpapar tanpa gejala ini tidak tahu ya. Karena masker itu bahayanya. Kemudian ada kain pel, kain lap, gambar mandi WC. Nah ini bagaimana cara mengatasi? Adalah pemusnahan oleh pengelola dan itu ditingkatkan limbah beracun ya. Dan yang keempat, sanitasi dan sampah proyek. Di proyek itu harus dijaga sampah-sampahnya dan sanitasinya. Drainasenya yang lancar, air limbahnya dan sampah-sampahnya tidak bertumpuk ya. Cara mengatasi yang bersih ya. Drainasenya lancar, air limbahnya dan TPS jangan lama. Di tempat pembuangan sementara sampah ini harus segera tiap hari terus diangkut. Dalam kondisi COVID ini harus lebih diperhatikan. Nah, sekarang kelima, kesiapsiagaan apa yang dilakukan dalam mengatasi bencana penyakit menular, khususnya COVID. Apa kesiapsiagaan yang dilakukan? Ini sudah dilakukan penyiapan SDK, norma, standar, pedoman, kriteria ini sudah disiapkan. Ini ada Kementerian Instruksi Menteri PUPR daerah nomor 2 tahun 2020 dalam nama itu sudah mulai COVID Delta gitu ya. Yaitu tulis pedoman umum protokol kesehatan bagaimana kepada diri perusahaan apa yang dilakukan di perusahaan ini. Bapak baik membacanya ini ada di PU, INET, Guru Net ada. Di lamanya PU ada. Dan sudah dikeluarkan kan pedoman teknis bagi direktur teknik. Direktur teknik di pedoman teknis bagaimana cara teknis mengatasi lokasi proyek. Dan perlu disiapkan petunjuk pelaksanaan dengan benar. Ini yang belum ya. Ini sudah ada pedoman umum yang dikeluarkan, ada DMN, bagaimana pedoman teknis yang disiapkan dari teknik dan di lapangan harus ada juga. Jadi para pengusaha, APEKNAS ini yang di lapangan diminta segera membuatlah pedoman pada NMN ini. Bagaimana kebijakan dan strategi? Tentunya pertama yang SDM-nya. Tadi ditanyakan. SDM-nya diadakan perlu diadakan pemeriksaan berkala, diadakan peralatan dan sarana dari cukup tadi disampaikan kan sarana bagaimana menjaga dan sosialisasi kepada para pekerja disosialisasikan bahwa ini adalah demi kenyamanan sama demi proyek yang berjalan. Sampai proyek ini ada di klaster lalu ditutup oleh pemerintah. Nah, ada belum ada rugi ya. Bagaimana kalau ada penutupan dari segi pihak kan bisa
bisa merepotkan bapak-bapak semua. Bagaimana klaim, orang mundur, dan apalagi uangnya pinjam dari bank. Nah, saya sedikit sampaikan pokok-pokok di NMNU ini ya, NMNU nomor 202 ini. Nanti bapak-bapak saya sarankan untuk baca lebih detail, lebih rinci. Tapi paling rincinya saya tulis ini yang pertama adalah NMNU Instruksi Menteri PPU nomor 2 ini adalah mengatur tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan konstitusi. Judulnya ini. Apa yang diatur? Bab 1 itu pembentukan Satgas pencegahan COVID-19 oleh pengguna jasa dan tidak jasa. Jadi para direktur perusahaan ini, perusahaan anggota PPNAS harus membuat Satgas, dibuat Satgas. Baik di kantornya maupun di lapangan yang beriksa. Kalau proyek kecil mungkin cover oleh kantor pusat, beriksa sebaiknya Satgas sendiri. Kedua, penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19 yang diberikan oleh penyedia jasa. Itu juga di situ diatur ini. Apa yang harus dilakukan? Fasilitas apa saja oleh penyedia jasa konstruksi. Dan tiga, mengedukasi, mendidik semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19 oleh Satgas. Satgas itu memberikan pelajaran, pencerahan kepada tenaga kerja, tenaga ahli, yang memperhatikan itu. Dan mengukur suhu semua orang oleh penyedia jasa, masalah proyek yang diukur lainnya, baik preventif atau preventif. Kalau sudah di atas 37 ya sebaiknya jangan masuk dulu ya, tes baik di tes antigen atau apa itu ada gejala. Kemudian yang keenam, menghentikan skala kerjaan apabila indikasi terpapar COVID-19 sampai bermalam. Kalau nanti terpapar maka dihentikan. Itu inmennya begitu. Dengan kalau menghentikan kan ada banyak kerugian bapak-bapak ya di penyedia jasa. Waktunya mundur, tenaga kerja libur, gitu ya. Dan kemudian anggaran akan naik. Apakah sudah ada aturan tentang eskalasi belum ada juga. Tentu kita perjuangkan ini eskalasi. Kemudian tindakan isolasi dan penyemprotan antigen nanti tetap disemprot. Sekarang kita coba satu-satu. Nah, apa SDM? Sumber daya manusia situ pembentukan tim pusat dan koordinasi dalam proyek. Kalau kantor pusat ada tim koordinator dengan tanggung jawab masing-masing proyek. Kalau bapak punya 2-3 proyek dikoordinasikan. Dia kan petugas pemantauan lapangan secara rutin dan pantau apakah itu aman, tidak ada preventif ya. Dan disosialisasikan protokol kesehatan gitu. Lalu tenaga kerja pakai masker, cuci tangan dan bersih dan sebagainya. Dengan desinfektan, hand sanitizer dan sebagainya disosialisasikan. Bapak-bapak sudah tahu ini. Dan sarana-prasarana apa? Adalah ketersediaan APD dan alat pergahan bagi para pekerja. Jadi tidak tamu, tidak hanya tamu pun harus diperiksa. Ada pemeriksaan dari Pemda, pemeriksaan dari dinas setempat, tetap harus diperiksa. Jadi harus melakukan karena ini ada inmennya, itu sebenarnya. Bisa mengukur suhu, detek dulu dengan LPD37 gitu ya. Harus pakai masker, ada sarung tangan dan sanitizer pakai tangan ya. Dan obat-obatan menambah daya tahan tubuh dulu, memang perlu masyarakat dikasih sedikit obat-obatan tambahan daya tahan daripada ada yang terpapar oleh pengusaha mengeluarkan sedikit obat-obatan untuk daya tahan. Barang ini barang kerja standar lain sisi hati di barangnya di restricted itu airnya dan sanitasinya termasuk sampah dan jangan lupa peralatan penyemprotan ini yang harus disediakan oleh bapak-bapak. Nah, bagaimana tindakan pencegahannya?
tindakan pencegahannya dites dulu suhu tubuh bagi staf, pekerja, tamu di lapangan itu dites. Sterilisasi dengan desinfektan seluruh lokasi proyek dengan sedakan semprot ya ini palang merah kan semprot seluruh kota. Kira palang merah saya pernah bekerja di palang merah Indonesia itu akan secara lama-lama dilayani gitu. Saya pernah lama 2-3 tahun saya jadi palang merah ya. Kemudian alat transportasi yang aman ya. Tidak usah pakai truk yang bebet berjaga-jaga kira ini ada polisi yang jaga, polisi kokopnya jaga. Lalu jangan lupa sosialisasi bagaimana apa yang disosialisasikan bersama memberi kontak fisik ya, kalau sisi jabatan antar pegawai, antar ahli, antar pengawas dan sebagainya. Dan tidak melakukan kerumunan. Maka itu sama-sama dihindari, tidak usah dulu ya. Nanti kalau sudah ada, silakan makan sama-sama. Tapi sementara jangan sama-sama yang dekat. Sama-sama jarak. Dilakukan kata-kata tatap langsung. Jangan dilakukan dulu antara seremonial proyek ya, pembukaan dan sebagainya. Malam silaturahmi itu dilakukan dulu. Dan mulai sehat. Kemudian kooperatif melakukan pemeriksaan. Diperiksa secara rutin. Nah, pelaksanaan lingkungan apa yang disediakan? Ini dari penyediaan pelaksanaan lingkungan lainnya yang disediakan itu pertama pengamanan lingkungan yang berisiko tinggi. Yang lingkungannya cukup tinggi, yang banyak gerombol, itu disemprot di sini. Tadi saya palang merah di tempat itu pasti dikasih karena itu sudah instruksi dari palang merah Sasat. Itu saya berada di situ dulu ya. Dua, memenuhi kebutuhan fasilitas sanitasi dasar. Satu jamban ini darat itu, itu maksimum hanya 20 orang. Pengawasan ketat diberikan kepada yang akan melakukan terjadi. Memang biasanya dibuat pekerja dan pedagang keluar, dibuat tukang masak di situ, itu diawasi secara ketat ya. Makanan apa ya dari situ. Dan memenuhi kebutuhan pembuangan sampah. Itu untuk 500 orang ini standar dari tata yang 2 kali 5 meter. Tempat sampahnya akan sampah tertutup untuk menjadi alat-alat buangan terbuka supaya tidak ada alat dan lalu diangkut dibuang setiap hari terutama kerja itu sampahnya tiap hari dibuang dengan efek menginap semalam ya. Dan ini tempat pembuangan sementara TPS jamnya bekerja jarak 10 meter. Kalau punya barang kerja di situ bikin TPS tempat pembuangan harus sudah 10 meter. Jangan berdampingan dengan barak kerja. Nah, ini penyediaan air bersih, pembangunan kotoran, sampah, dan kemudian bagaimana mengelola air bersih pada kasus proyek supaya aman ya. Karena para pekerja tentu butuh air bersih ya untuk cuci tangan, untuk minum, dan sebagainya. Nah, dari sumber air bagus berair ini harus diolah. Ya, pengolahan dulu, jangan kemudian ada sumber air langsung dipakai, diminum. Ini diadakan pemeriksaan berkala. Itu secara sehat dari pemerintah daerah air minum punya alat ini. Boleh air diminum, jangan langsung diminum. Kemudian secara berkala diperiksa. Jadi didistribusi pengendaliannya yang bersih untuk keperluan kerja. Sekali lagi air minum harus diperiksa sekali kesehatannya. Kalau untuk yang mandi dan lain-lain ini persyaratan kebersihan tertentu. Nah, kemudian bagaimana mengelola sarana prasarana sanitasi di dasar proyek ini. Perhatian kerja, lingkungan diperhatikan lingkungan kerja dan kerja. Kondisi kerawanan lingkungan. Mana ada jadi kalau di lingkungan itu ada zonanya, ada zona merah, ada kuning, apalagi di zona merah ya di PKM 3 itu harus dihati-hati.
prioritas pada tidur, tempat makan, minum, kerja, jadi kondisi bersihnya. Perilaku kerja yang sehat aman. Bagaimana perilaku kerja yang sehat aman? Ya, penyediaan sarana prasarana sanitasi yang memadai, ya, dan pemberian desinfektan dan penggunaan alat-alat pelindung diri. Jangan segan pakai masker, ya. Dengan menghindari dampak penularan. Bagaimana menghindari dampak penularan? Pertama, menghindari kontak yang tidak kalau tidak perlu sekali tidak usah tidur, bersiul, dan segregasi pengangan sampah. Nah, sekarang yang penting adalah yang terdapat adalah ini. Limbah di sini antara lain ya ada masker, ada sarung tangan bekas, ada plastik, ada bekas minuman, makanan, ada alat pelindung diri yang bekas, bisa tisu bekas, sisa bahan bekas ini adalah infeksi yang bisa sumber penularan. Nah, sekarang kita langsung siap pada limbah COVID-19 ya. Kalau ada satu katakanlah yang terindikasi, ya, itu bila ada berbagai indikasi itu limbahnya lihat limbah batat dan limbah ini. Nah, limbah batat ini meningkatkan sampai dengan 16%. Sama ini contoh Sungai Marunda, Sungai Cincin dibuang sebagai limbah ketiga yang realisasi. Limbah air itu semua air buangan manusia, limbah air. Cairan mulut, hidung, air mur, ya, orang kasih, wastafnya harus tersendiri. Air cucian, alat kerja, alat makan, minum, akhirnya semua menyalurkan air sanitasi lahar, semua ipal, lahar sanitasi. Nah, ini yang pengelolaan limbah infeksius cara mengelolanya. Kalau satu yang itu limbah infeksius yang hanya bisa disimpan selama 2 hari. Jangan sampai lebih dari 2 hari di tempat tertutup. Segera diangkut oleh petugas dan dimusnahkan pada bulan limbah kita. Limbah infeksius akan menempel dan menyebar kemari-mari. Maka segera dimusnahkan dengan insenerator itu pembakaran lebih bagus. Suhunya 800 derajat Celcius atau dengan mesin pentatah penghancur autoclave. Limbah ini tidak mudah dimusnahkan.
Ya, sudah masuk Pak. Jadi, Ya, maaf terputus ya, Pak Bambang. ya, Mas Farid dijadikan host lagi Pak Bambangnya. saya kira udah cukup Pak, udah Pak. Udah sampai, udah selesai tadi. Ya, udah. Saya kira silakan kalau ada tanya jawab, komentar tanya jawab. Tadi sudah sampai ke slide yang terakhir. Oke, mungkin satu pertanyaan Pak Bambang. Ya. Terkait COVID, mungkin kita kontraktor wajib menambah material-material yang tadi sebagai namanya, seperti hand sanitizer, masker dan lain-lain. Apakah itu bisa menjadi uraian item biaya, Pak? Ya, baik, saya coba Pak Pendi. Demikian Pak, karena biasanya kalau masalah keuangan itu ada keputusan di Menteri Keuangan, tapi ini bisa diusulkan dengan ada dasar Pak. Dasarnya Bapak ambil dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu ambil dari atas dasar itu, kemudian pemerintah daerah setempat kan ada pernyataan bencana. Itu harus oleh pemerintah, harus oleh Bapak Bupati atau Bapak Gubernur ya. Itu karena ini pejabat publik itu bisa. Kalau pernyataan itu bisa sebagai perangkat untuk klaim untuk nambah itu dasarnya Pak. Itu saya kira bisa. Ada beberapa kontraktor yang pernah konsultasi saya itu ternyata juga berhasil ya. Itu. Jadi dasarnya Undang-Undang 24, kemudian pernyataan bencana dari kepala daerah Pak. Bisa bupati, bisa gubernur Pak. Bukan pejabat karir, bukan kepala dinas, tapi harus Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Pak Wali Kota. Ini pejabat publik karena itu dipilih rakyat Pak, bisa membuat keputusan kebencanaan. Saya kira kalau dua itu ada, silakan ajukan klaim Kak. Saya kira apalagi itu dari anggaran dari Kementerian PU, ada Inmen tadi itu, Inmen itu dimasukkan, apalagi dari APBN Pak. Itu pasti anggaran dari Kementerian PU itu saya optimis pasti bisa Pak. Terima kasih Pak Pandi. Itu pertanyaan, banyak pertanyaan dari para teman-teman kontraktor itu. Terima kasih Pak Pandi. Demikian. Baik Pak Bambang, terima kasih. Di dasar hukumnya harus dipegang Pak. Ya. Cukup jelas Pak. Jadi sekali lagi 3, Undang-Undang 24, Inmen PU, sama pernyataan pemerintah daerah setempat. Itu dasar untuk minta klaim tambahan biaya Pak. Apalagi nanti minta mundur waktu pun bisa. Terima kasih Pak Pandi. Mungkin Pak Bambang, teman-teman yang lain pada ingin tuh presentasinya supaya di-share. Ya. Boleh diizinkan Pak untuk men-share presentasinya nanti via WA? Boleh, silakan Pak. Silakan di-share ke teman-teman. Karena ini nanti Pak Bambang share ke WA saya aja ya. Ya, nanti saya share Pak. Karena dari beberapa proyek di PT Berantas itu sudah bisa Pak, klaim tadi yang disampaikan itu bisa. Ya. Nanti saya share anunya Pak, saya share materinya. J Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Mungkin ada materi lain yang akan kita buat webinar ya Pak? Ya, saya usahakan ada lagi Pak, nanti tentang boleh tentang ada 2 yang mungkin tertarik, yaitu mengenai ini infrastruktur yang terkait dengan wilayah yang rawan bencana. Itu juga bisa mungkin berguna bagi bapak-bapak sekalian. Jadi nanti kapan-kapan saya siapkan Pak Pandi. Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih semua teman-teman APENAS. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih.